Adegan di awal film diperlihatkan di salah satu bangku lapangan kampus. Di sana ada seorang pria bernama Ping yang sedang bicara dengan seorang gadis bernama Jun. Ping menuliskan sesuatu di handphonenya. "Aku menyukaimu." Dan itu ternyata dikirim ke nomor Jun. Tak disangka, Jun juga membalasnya dengan mengatakan ia menyukainya juga. Sementara di pojokan bangku diperlihatkan ada seorang pria yang bernama Guy. Ia menyaksikan kejadian itu dengan wajah galau. Karena ternyata semua yang dilakukan Ping tersebut adalah atas saran dan idenya. Sebenarnya Guy tidak terlalu mengenal Jun, akan tetapi mereka selalu dipertemukan dalam banyak kejadian. Suatu ketika Jun dan Guy bertemu di lorong kampus. Tiba-tiba ada uang kertas yang jatuh. Mereka berdua pun memperebutkannya, yang akhirnya Jun sepakat uang tersebut dibelikan boba dan sisanya dibagi dua. Scene berpindah pada malam harinya. Guy dan sahabatnya yang bernama Tah berada di tempat mereka biasa nongkrong. Lalu datanglah si Ping dan Jun. Di sini Ping mengatakan ke Jun bahwa Guy lah yang menyarankan penembakan waktu itu. Ping juga menyebutkan bahwa Guy memiliki 3 kakak perempuan yang selalu mengajarkannya. Jun tersenyum dan seraya bercanda minta diajari. Ada momen Guy dan Jun ditinggal berdua oleh Tah dan Ping bermain biliar. Di sini Jun juga membagi rahasia yang pria biasa lakukan jika ingin menarik seorang gadis. Dari pertemuan itu, Guy mulai merasa tertarik dengan Jun. Ia bahkan mempraktekkan tips dari Jun, dan benar saja, Guy sekarang berpacaran dengan seorang gadis bernama Patty. Hari berlalu, ternyata hubungan Ping dan Jun tidak semulus yang dibayangkan. Mereka selalu mengalami pasang surut hubungan, alias putus nyambung. Sampai suatu saat mereka bertengkar di sebuah pertokoan. Di situ ada Guy yang melihat Jun ditinggal pergi oleh Ping. Guy mencoba menghiburnya, akan tapi Jun terus menangis dan bersedih. Sampai ada momen kecoa hinggap di kepala Jun. Kemudian Guy mencoba mengambilnya, walau sebenarnya ia takut juga. Hal itu membuat Jun tertawa lebar, karena melihat Guy yang ketakutan. Dengan refleks, Jun memfoto reaksi Guy tersebut. Dari situ, hubungan mereka makin akrab. Mereka sering saling ejek dan bertukar stiker konyol masing-masing. Dan benar saja, perang stiker pun terjadi sampai malam hari. Lex, teman Jun, hanya bisa menatap aneh melihat itu. Scene berlalu berpindah di festival musik kampus. Di sana terlihat Guy dan Jun yang duduk berdua. Mereka membicarakan beberapa hal. Lalu Jun mengajak Guy untuk menari mendekat ke arah grup band yang bernyanyi. Agar tidak menimbulkan prasangka, Guy menyarankan agar mereka berjalan saling menjauh saja, dan mereka pun menari. Dari kejauhan, tanpa mereka sadari, ternyata Ping melihat itu. Keesokan harinya, Guy bersama pacarnya Patty sedang makan siang di kafetaria. Mereka membicarakan hubungan Ping dan Jun. Patty mengatakan bahwa Jun berselingkuh, sehingga Ping memutuskannya. Guy pun hanya bisa terdiam. Sejenak terlihat Jun yang sendiri di ujung kafetaria. Tak tahan akan perasaannya, tiba-tiba Guy memutuskan hubungannya dengan Patty seketika itu juga. Ia lalu berlalu mencari Jun. Di tangga kampus, Guy akhirnya melihat Ping dan Jun yang sedang bicara. Setelah itu Ping mendekat ke Guy dan mengirimkan sebuah pesan. Mengapa ia tega menikungnya dengan Jun? Guy hanya terdiam saja. Di malam harinya, hujan turun dengan derasnya. Guy seperti biasa ke tempat tongkrongannya. Ia melihat seorang gadis menuju balkon. Lalu ia berinisiatif menyusulnya. Setelah bertemu dia mencoba membuka pembicaraan. Lalu ia meminta nomor gadis tersebut. Akan tetapi ditolak, karena gadis tersebut telah memiliki pasangan. Ternyata di balkon tersebut ada Jun. Ia melihat kejadian itu dan tertawa lucu atas usaha Guy yang gagal. Karena kesal, Guy membuat taruhan ke Jun. Jika menang, dia dapat 500 baht. Syaratnya Jun harus mendapatkan salah satu nomor dari pemain band kafe itu. Tak diduga, Jun kalah. Akibat hujan deras, ternyata menyebabkan jalanan banjir. Guy mengatakan bahwa tempatnya searah dengan kosan Jun, sehingga ia berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Saat di jalan, Guy terkejut ada bangkai tikus yang menyentuhnya. Itu menyebabkan salah satu sepatunya terlempar masuk air. Jun membantu mencarinya, malah mendapatkan sebilah sendal. Lalu sendal itu pun diambil oleh Guy. Ia juga menenangkan Jun terkait sepatunya, gak usah dipikirkan lagi katanya. Sampai gerbang kosan Jun, mereka pun berpisah. Tapi malangnya kunci kosan Jun kebawa di tas Guy.
Tapi syukurnya salah satu penghuni kos yang bernama Pete membantunya untuk membuka pintu. Ternyata ia adalah salah satu anggota band di tongkrongan itu juga. Selain itu, Pete juga adalah pemilik kos yang ditempati Jun sekarang. Dan semenjak itu, Jun mulai dekat dengan pria tersebut, membuat Guy galau lagi. Di hari berikutnya, Guy yang sedang memesan makan di kafetaria tak sengaja melihat Patty dan Ping. Mereka sekarang berpacaran. Tah yang melihat sahabatnya galau, ia lalu menyarankan agar Guy segera mengutarakan perasaannya ke Jun. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Guy bersedia. Ia menyiapkan sebuah video ucapan selamat ulang tahun ke Jun, yang ending dari video itu isinya adalah curahan perasaannya. Tapi sayangnya video tersebut hanya ditanggapi dingin oleh Jun. Katanya waktunya tidak tepat. Akhirnya masa perkuliahan pun selesai. Guy sempat berfoto bareng dengan Jun. Jun yang sekarang berpacaran dengan Pete hanya bisa tersenyum melihat Guy berlalu. Guy juga berhenti ngekos dan mengepak barang-barangnya. Ia juga bertekad akan melupakan kenangan atas Jun. Lama waktu berselang, kini Guy sudah bekerja di sebuah perusahaan perfilman. Setelah 1001 hari, mereka pun dipertemukan kembali dalam suatu kemacetan lalu lintas. Sempat berbincang, Jun mengundang Guy ke acaranya lagi. Di sini diceritakan Tah dan Lex sekarang juga sudah pacaran. Di sana ia melihat Pete melamar Jun, tapi Jun mengajak Pete menjauh dari keramaian. Karena penasaran atas jawaban Jun, Guy mencari cara agar bisa mendekat. Ia lalu menelpon Jun untuk bekerja sama dalam sebuah proyek filmnya, dan akhirnya Jun menyetujuinya. Akting peran Jun pun dimulai. Jun ternyata tidak bisa akting seperti harapan sutradara. Ia mendapat bulian dari direkturnya, sehingga Jun menangis. Di sela-sela waktu istirahat, Guy dan Jun terlibat dalam pembicaraan. Yang berujung, Guy menanyakan kenapa Jun tidak pernah menyukainya. Jun menanyakan balik, kapan pernah Guy menyatakan perasaannya. Terkuaklah fakta bahwa Jun tidak pernah membuka video yang dikirim Guy waktu ultah dulu secara utuh. Jun dengan refleks juga mengatakan sebenarnya ia juga pernah suka dengan Guy. Lalu ia berlari kabur karena malu. Diceritakan tibalah di hari ulang tahun Jun. Di sini Jun mendapatkan kejutan dari Pete yang tadinya berangkat keluar kota. Ia membawa kue ultah dan hadiah perlengkapan makeup untuk Jun. Tampak dari pintu, Guy yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Ia memendam patah hatinya, lalu izin pamit duluan. Di balik pintu, ia membuang hadiah ultah yang sebenarnya mau ia berikan ke Jun. Tanpa Guy sadari, ternyata Jun melihat semuanya. Saat di rumah, Jun yang mengobrol dengan Pete berkata bahwa ia tidak enak badan. Sembari untuk masuk ke kamar mandi, ia membuka hadiah yang Guy buang tadi. Ternyata isinya adalah semprotan pereda tenggorokan. Jun juga membuka kembali video dari Guy yang dulu sempat ia belum buka. Ternyata ada sendal jepit juga di atas itu. Di keesokan harinya, Jun mengirimi pesan ke Guy untuk mengajaknya bertemu. Di sini Jun dengan perasaan campur aduk, ia mengatakan ke Guy agar tidak bisa saling bertemu lagi. Karena sebenarnya, ia berharap ada alasan untuk meninggalkan Pete. Tapi Pete terlalu sempurna dalam hubungannya. Suasana yang haru dan sedih itu pun ditutup dengan satu permintaan Guy untuk mengajaknya minum untuk terakhir kalinya. Mereka akhirnya saling mengenang masa lalu. Pada saat subuh, bukannya pulang, Guy kembali mengajak Jun untuk ke akuarium. Ia berdalih belum 24 jam katanya. Mereka pun bersenang-senang lagi ke sana, sampai akhirnya ke photo box. Di situ Guy mencium mesra Jun. Setelah di rumah, Jun akhirnya mengatakan ke Pete bahwa ia ingin putus tanpa menjelaskan alasannya. Di awal Pete yang bingung akhirnya mengetahui kalau Jun sudah pergi dengan Guy. Ia mendapatkannya dari selembar bukti foto box yang dimiliki oleh Jun. Dari sana retaklah hubungan mereka. Dan dari hari itu Jun meninggalkan Pete. Ia menitipkan sepucuk surat ke Lex untuk Guy. Ia berkata akan pergi jauh dan mungkin tak akan kembali. Beberapa waktu berlalu, diceritakan Tah dan Lex mengundang Guy serta Jun ke acara resepsi pernikahan mereka. Sebelum datang, Guy sempat chatting dengan Jun agar mereka bersikap seperti orang asing saja demi kebaikan masing-masing. Seiring suasana pesta, kecanggungan mereka pun melumer. Mereka bergembira bersama sampai akhir acara.
Saat tinggal ada Lex, Ta, Jun, dan Guy, mendadak tenggorokan Jun terganggu. Tanpa sadar, ia mengeluarkan hadiah ultah dari Guy dulu. Guy yang terkejut melihatnya dengan sigap langsung menarik tangan Jun dan mengajaknya keluar. Ia menanyakan mengapa Jun masih menyimpan hadiah ultah yang dia buang dulu. Dengan tersenyum manis penuh arti, lalu Jun menepuk dada Guy. Ia pun masuk kembali. Dan atas itu, Guy terlihat tersenyum sangat bahagia. Dan film pun tamat.